Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Kujang LKMMD 2022. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajwa Salsabila Safira dengan NIM 2210912220030 dari kelompok 4 Kujang. Perkenalkan, nama saya Angga Praditya dengan NIM 221091231029. Perkenalkan, nama saya Dia Malia dengan NIM 2210912220031. Perkenalkan, saya Dina Arifah Maulidia dengan NIM 2210912120012 dari kelompok 4 Kujang. Perkenalkan, nama saya Elia Aprilianti dengan NIM 2210912320013 dari kelompok 4 Kujang. Perkenalkan, nama saya Minasari dengan NIM 2210912220004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 2210912210027 dari kelompok 4 Kujang. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 2210912220012 dari kelompok 4 Kujang. Perkenalkan, nama saya Yuan Pariasi dengan NIM 221091201200005 dari kelompok 4 Kujang. Hai, kenalin, nama aku Yuga Dwi Munwaroh dengan NIM 2210912320003 dari kelompok 4 Kujang. Di sini kami akan menjelaskan tentang esensi yang kami dapatkan saat meminta biodata kepada kakak tingkat serta hima dan teman-teman satu angkatan, serta wawancara yang telah kami lakukan saat LKMMD. Esensi yang saya dapat dari wawancara dengan kakak-kakak tingkat yang telah saya dan teman-teman kelompok saya lakukan selama kegiatan LKMMD yaitu adalah mendapatkan informasi-informasi baru yang bermanfaat dari kakak-kakak tingkat. Nah, dari wawancara ini, kami tidak hanya sekedar mendapatkan informasi mengenai biodata kakak-kakak tingkat, namun kami juga mendapatkan informasi penting yang sebelumnya belum kami ketahui, khususnya terkait dengan dunia perkuliahan. Wawancara ini dapat menjadi wadah bagi kami dan juga kakak tingkat untuk saling bersilaturahmi dan berkomunikasi antara satu sama lain, terutama dengan adanya sharing session. Pada sharing session, kami dapat saling berbagi cerita dengan kakak-kakak tingkatnya. Nah, pada sharing session, kakak tingkat yang kami wawancarai seringkali banyak berbagi cerita terkait perkuliahan dan juga organisasi di perkuliahan. Jujur, saya sendiri tidak mengetahui banyak tentang dunia perkuliahan. Yang hanya saya ketahui adalah kuliah itu cukup melelahkan dan semakin tinggi semester, maka akan semakin banyak pula tugas-tugas yang akan kita dapatkan. Nah, hal tersebut seringkali membuat saya takut dan juga cemas akan kegagalan dalam perkuliahan. Namun pada sharing session, saya pernah bertanya mengenai hal tersebut kepada kakak-kakak tingkatnya. Dan mereka mengatakan bahwa hal tersebut memanglah benar, namun mereka mengatakan bahwa bukan berarti kita tidak bisa melewati hal tersebut. Dan mereka justru memberikan saya semangat dan juga motivasi agar tidak takut untuk menghadapi kehidupan perkuliahan, dan mereka juga memberikan beberapa tips yang bisa diterapkan yang sekiranya dapat membantu saya dalam menjalani perkuliahan. Dengan diberikannya cerita berdasarkan pengalaman langsung dan semangat dari kakak-kakak tingkat, membuat saya termotivasi untuk tetap semangat menjalani kuliah. Esensi yang saya dapat, bagaimana wawancara itu bisa membuat diri kita jadi disiplin. Jadi wawancara membuat kita jadi lebih disiplin, karena ketika wawancara kita berkomunikasi dengan orang di mana kita perlu disiplin dalam berperilaku, bertutur kata, dan berpenampilan agar orang yang kita ajak ngobrol, berkomunikasi, merasa nyaman. Dan penyampaian dari wawancara tersebut kita bisa mencerna dengan baik dan penyampaian informasinya menjadi lebih lancar dan aman. Terus kita harus mendengarkan dengan baik. Dalam pelaksanaan LKMMD,
tentunya kami diberikan berbagai macam tugas, diantaranya salah satunya itu membuat biodata. Biodata mulai dari kakak-kakak Hima angkatan 2022-2023 masa jabatan 2022-2023, kakak-kakak dari angkatan 2021, dan juga tentunya kami yang dari angkatan 2022. Hal ini bukan semata-mata hanya sebagai tugas, tapi kita dapat banyak benefit tuh dari menulis biodata tersebut. Tentunya sebelum menulis biodata kan kita melakukan wawancara. Nah, di dalam wawancara itu kita dapat belajar lebih tentang bagaimana sih mewawancara orang dengan baik, bagaimana sih time management dalam mengatur janji temu, dan lain sebagainya. Tentunya itu tuh bukan hanya semata-mata sebagai tugas, tapi banyak sekali benefit yang dapat kita rasakan saat melakukan wawancara biodata tersebut. Salah satunya kan di dalam wawancara ada diadakan sharing sessions, di mana di situ kita kakak-kakak yang kita wawancara tentunya beliau tuh lebih berpengalaman dari kita. Nah, dari situ kita dapat belajar pengalaman dari beliau yang nanti kita dapat implementasikan di masa depan. Karena kita masih baru, tentunya ilmu-ilmu yang bagaimana itu kan kita belum mendapatkannya gitu. Jadi dari pengalaman kakak, mungkin kakak-kakaknya yang bercerita pengalamannya seperti ini, seperti itu, misalnya tentang PBL, mungkin nanti dapat kita perbaiki, mungkin lebih baik lagi kitanya nanti. Dan banyak sekali esensi yang dapat kita rasakan lainnya. Esensi yang saya dapatkan selama melakukan wawancara bersama kakak tingkat atau meminta biodata kakak tingkat, yaitu saya dapat memahami etika dalam melakukan wawancara, dimulai dari mengatur jadwal wawancara, yaitu kita tidak boleh memaksa kakak tingkat atau narasumber. Yang kedua yaitu saat datang kita tidak boleh terlambat dan harus tepat waktu. Yang ketiga yaitu berpakaian sesuai dengan ketentuan jika ada ketentuan tertentu, atau berpakaian dengan rapi, bersih, dan nyaman dilihat. Yang keempat yaitu bersikap sopan terhadap kakak tingkat dan menjaga etika pada saat melakukan wawancara bersama kakak tingkat. Dan yang terakhir yaitu saya juga dapat mengetahui apa saja yang harus kita lakukan dan etika apa saja yang harus kita jaga saat melakukan wawancara. Esensi yang saya dapat dari tugas biodata adalah kita bisa lebih saling mengenal antara teman satu kelas dan kakak tingkat, entah kakak tingkat dari tahun 2019, 2020, ataupun 2021. Selain bisa lebih mengenal satu sama lain, kita juga bisa menjalin silaturahmi di kampus maupun di luar kampus, seperti yang ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, kekerabatan itu berada di arsy. Ia berkata, siapa yang menyambungku, niscaya Allah akan menyambungkan kepadanya kebaikan, dan siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus darinya pula kebaikan. Sampai di sini saya mengerti apa maksud dari kakak-kakak Hima memberikan tugas biodata ini, yaitu untuk menjalin silaturahmi antar mahasiswa dan memberikan pengertian tersembunyi akan pentingnya kebersamaan dan silaturahmi. Di sini saya akan menceritakan esensi apa yang saya dapatkan selama LKMMD. Jadi, esensi yang saya dapatkan selama LKMMD yang sangat berkesan, sangat berbekas adalah etika dalam berpakaian. Seperti yang kita ketahui bahwa FKULM memiliki peraturan atau etika dalam berpakaian, yaitu menggunakan kemeja berkerah, serta menggunakan celana atau rok kain, dan menggunakan ikat pinggang. Jangan lupa menggunakan jam tangan dan kaos kaki di atas mata kaki, serta sepatu yang tertutup, bukan pantofel. Dengan saya mengikuti semua aturan di FKULM, PSKM, serta saya mengikuti peraturan selama LKMMD, saya jadi terbiasa kemana-mana harus menggunakan jam tangan
dan menggunakan sepatu. Ketika saya lupa menggunakan jam tangan, saya seperti melupakan sesuatu yang berharga, dan berkat itu saya selalu on time, tidak pernah telat. Terima kasih untuk LKMMD telah memberikan banyak pelajaran. Menurut saya, esensi yang didapat dari melakukan tugas biodata salah satunya adalah kita dapat mengetahui dan mempraktekkan tentang sopan santun dengan orang lain, terlebih dengan kakak tingkat maupun dengan teman sebaya kita. Sopan santun adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sopan santun adalah aturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok orang di dalam masyarakat. Sopan santun penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sopan santun itu erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah contoh sopan santun. Yang pertama adalah tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua. Yang kedua, tidak berperilaku semena-mena. Yang ketiga, tidak sombong dan hati-hati dalam bersikap agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, mendengarkan saat orang lain sedang berbicara. Yang kelima, menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua. Yang keenam, menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti maupun menghina orang lain. Yang kedelapan, menutup mulut ketika sedang menguap di tempat umum, terlebih apalagi sedang berhadapan dengan orang lain. Yang kesembilan, tidak memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba. Dan yang kesepuluh, bila bertemu dengan orang yang dikenal, maka sebaiknya kita menyapanya, terlebih dengan orang yang lebih tua dari kita, seperti kakak tingkat. Sebelum kita melakukan wawancara, kita terlebih dahulu harus membuat jadwal pertemuan, sehingga wawancara dilakukan pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam menentukan waktu pertemuan, sangat perlu diterapkan manajemen waktu. Mulai dari waktu kita mengatur wawancara di saat kedua belah pihak punya jadwal kosong. Selanjutnya, manajemen waktu juga perlu diterapkan di saat kita ada jadwal wawancara yang kemungkinan bentrok. Dari pengalaman pada saat wawancara sebelumnya, kami pernah dihadapkan pada kondisi di mana kami harus memilih salah satu untuk diwawancarai. Pada saat itu, kami mencoba untuk diskusi antara anggota kelompok 4 Kujang dan melakukan diskusi juga bersama kakak Bindam. Dan akhirnya kami menemukan hasilnya dengan memprioritaskan yang mana yang harus didahulukan. Selain itu, pada saat mengatur jadwal untuk melakukan beberapa wawancara di hari yang sama, sangat perlu adanya penerapan manajemen waktu. Misalkan, kami ada waktu kosong pada jam 9 pagi sampai 12 siang dan jam 3 sampai 5 sore. Pada saat itu direncanakan akan melakukan 5 kali wawancara. Maka kami harus menentukan waktu dengan tepat agar tidak terjadi bentrok yang mengakibatkan keterlambatan pada wawancara berikutnya. Dengan mempertimbangkan kemungkinan durasi wawancara dan jeda waktu pada wawancara berikutnya, dapat saya simpulkan, esensi dari wawancara salah satunya adalah membuat kita lebih baik dalam penerapan manajemen waktu. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya bahasa tubuh dalam melakukan wawancara atau dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa tubuh dalam berkomunikasi biasa disebut sebagai komunikasi nonverbal. Kita perlu mengetahui cara menggunakan bahasa tubuh sebagai cara penekanan ekspresi pesan yang akan disampaikan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya distorsi informasi. Ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ujaran, orang acap menggunakan bantuan gerak-gerik anggota tubuh seperti mata, tangan, kepala, dan lain-lain. Kemampuan memanfaatkan anggota tubuh merupakan aset komunikasi dan bukan sekedar tampilan fisik. Jika digunakan secara tepat dan benar, akan menimbulkan rasa tentram bagi diri sendiri maupun audiensi. Memperjelas bahasa ujaran dan sekaligus akan menghasilkan dampak positif yang mungkin tidak diduga. Sebagai contoh, cara berdiri, bergerak, menatap, dan tersenyum yang dimanipulasikan sedemikian rupa akan memberi nuansa komunikatif terhadap penampilan kata-kata. Ada beberapa teknik sederhana yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu lakukan tatapan mata setiap saat pada individu atau kelompok tertentu untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka memperhatikan konten yang sedang dibicarakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri sebagai pembicara. Dan yang kedua, gunakan bahasa tangan untuk mengilustrasikan poin-poin ujaran yang disampaikan.
Yang ketiga, bergerak santai jika bicara sambil berdiri. Tapi jangan mondar-mandir dari satu sisi ke sisi yang lain terlalu cepat. Dan yang keempat, rileks dan santai, jangan tegang. Dalam berkomunikasi dihindari ada rasa beban. Kalau tidak akan terjadi ketegangan dan ketidakteraturan berbicara. Dengan demikian, interaksi komunikasi yang positif tidak akan bisa terjadi. Dan yang terakhir yaitu senyum dan tetap harus tersenyum. Ini akan menimbulkan keyakinan pada diri sendiri dan rasa akrab bagi pendengar. Selalu tersenyum sambil menceritakan suatu cerita. Demikian penjelasan tentang pentingnya bahasa tubuh dalam melakukan wawancara atau dalam berkomunikasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di sini aku mau nyampein esensi apa yang aku dapat dari ngelakuin wawancara kemarin. Jadi, esensi yang aku dapat dari kita ngelakuin wawancara itu adalah kita jadi tahu kapan harus jaga sikap, jaga omongan, jaga perkataan, jaga perbuatan, pokoknya semuanya itu kita nggak hanya memandang tingkatan, umur, atau jabatan. Jadi kita semua itu sama, kita semua harus punya etika dalam berbicara. Jadi kita nggak cuman memerhatikan jabatan orang tersebut atau tingkatan orang tersebut. Jadi kita itu sama adik pun punya etika dalam berbicara. Dan kita juga tahu kapan harus kita beretika, kapan kita harus menjaga omongan kita, kapan kita harus jaga perbuatan kita. Jadi kita tuh bisa jadi panutan bagi yang belum terlalu paham akan hal itu. Ya, sekian dari aku. Sekian video dari kelompok 4 Kujang. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.